Hujan gerimis turun membasahi halaman rumah papan reot di pinggiran Blitar itu. Rina duduk diam di sudut ranjang kayu yang berdecit setiap kali ia bergerak, menatap koper usang di hadapannya yang baru saja ia keluarkan dari kolong tempat tidur. Baru 3 bulan ia kembali dari Arab Saudi, tubuhnya belum pulih benar dari kelelahan, tapi hari ini ibu tirinya, Bu Ratri, memaksanya berangkat lagi. Kalau kamu cuma mau tidur-tiduran di rumah, mending pergi aja lagi. Listrik ini siapa yang bayar? Hah? Air, belanja, cicilan? Semua dari kamu, Rin, suara keras itu membelah pagi. Ayah Rina, Pak Darto, hanya bisa menunduk sambil menghisap rokok kretek murahan. Dulu, setelah ibunya meninggal karena kecelakaan saat Rina baru SMP, ayahnya menikah lagi dengan janda tetangga desa. Sejak itulah hidup Rina seperti pembantu di rumah sendiri. Semua uang hasil jerih payahnya sebagai TKW habis dibelikan motor baru, renovasi rumah, dan bahkan skincare untuk Bu Ratri yang kini rajin pamer hidup mewah di TikTok. Ironisnya, ketika Rina pulang, ia tidur di lantai dengan kasur tipis, sementara ibu tirinya merebah di kamar barunya yang ada AC-nya. Saya baru aja pulang, Bu, tolong, beri saya waktu istirahat dulu, kata Rina pelan, nyaris seperti berbisik. Tapi Bu Ratri tak peduli. Ia justru melirik layar HP-nya dengan kesal. Kamu pikir tiket konser K-pop bulan depan itu murah? Hah? Mau aku malu-maluin di depan ibu-ibu PKK karena kamu malas kerja? Sentaknya lagi. Rina memejamkan mata. Air matanya jatuh, tapi ia tak ingin terlihat lemah. Ia tahu, kalau ia menolak, dia akan dianggap anak durhaka. Seperti biasa, semua akan menyudutkannya. Rina mengingat hari pertama ia menginjakkan kaki di Riyadh 3 tahun lalu. Betapa dinginnya malam di negeri orang, betapa kesepian ia merayakan ulang tahunnya sendirian di dapur majikan. Ia pernah pingsan karena kerja tanpa henti dan hanya diberi roti kering untuk makan malam. Tapi semua itu tak pernah dianggap pengorbanan oleh keluarganya. Bagi Bu Ratri, selama Rina bisa mengirim uang, ia adalah anak yang baik dan tahu diri. Sore itu, Rina mengendap-endap ke sawah belakang rumah, tempat ia biasa menenangkan diri. Ia menjerit pelan, menangis sejadi-jadinya. Ya Allah, sampai kapan aku harus seperti ini? Sampai kapan aku harus jadi tumbal kemewahan orang lain? Desisnya lirih, berharap angin membawa doanya ke langit. Tapi bahkan langit pun ikut kelabu, seolah tak bisa memberi jawaban. Ketika malam tiba, Bu Ratri dengan santainya mengumumkan pada grup WhatsApp keluarga bahwa Rina akan berangkat kembali minggu depan. Alhamdulillah, rezeki anak solehah. Bisa beliin kita kulkas 2 pintu nanti, ya? Tulisnya sambil menyematkan emoji hati. Rina hanya bisa menatap layar dengan getir. Tak ada satupun yang bertanya, apakah ia bahagia? Apakah ia mau? Satu-satunya yang memeluknya malam itu adalah adik tirinya yang masih kelas 3 SD. Bocah laki-laki itu berkata polos, Mbak jangan lama-lama ya, aku kangen kalau Mbak nggak ada. Rina membalas pelukan itu dengan hati remuk. Ia tahu, demi anak ini, demi sekolahnya, dan demi kebebasan suatu hari nanti, ia harus bertahan. Tapi kali ini, ia tidak tahu bahwa jalan yang dipilihnya akan menggiringnya ke kehidupan yang lebih rumit dari sekadar jadi pembantu. Dan di balik koper yang mulai terisi itu, terselip pasrah dan dendam diam. Rina sudah siap mengorbankan dirinya lagi, meski hatinya retak, meski jiwanya lelah. Tapi ia belum tahu bahwa perjalanan kali ini tidak akan berakhir seperti dulu. Sebab di tanah asing yang sama, takdir telah menyiapkan kejutan paling besar dalam hidupnya. Bandara King Khalid, Riyadh, terasa lebih sunyi dari yang Rina ingat. Udara gurun menyambutnya dengan tiupan panas yang mengeringkan bibir, sementara langkahnya gemetar menyusuri lorong kedatangan. Ini kali kedua ia menginjak tanah Arab, namun bukan rasa tenang yang menyelimutinya, melainkan campuran getir dan hampa. Seorang sopir berpakaian putih menjemputnya sambil menyebut namanya dengan logat kaku. Miss Rina. Sheikh Hadi waiting, katanya singkat. Rina hanya mengangguk, menarik napas dalam-dalam, dan kembali memeluk takdir yang tak pernah ia pilih. Mobil hitam yang membawanya meluncur membelah kota Riyadh malam itu seperti melintasi kenangan buruk. Jantung Rina berdebar ketika gerbang besar rumah majikan lamanya terbuka perlahan. Ia mengenali lampu gantung emas di ruang tengah, sofa kulit yang dulu pernah ia bersihkan sambil menangis, dan aroma khas gaharu yang masih menyergap hidungnya. Tapi ada yang berbeda. Rumah itu terasa lebih sepi. Tak ada suara anak-anak, tak ada teriakan istri majikan. Semua sunyi, kecuali langkah kaki berat yang tiba-tiba terdengar dari tangga utama. Sheikh Hadi muncul,
mengenakan jubah putih bersih dan serban merah. Wajahnya tetap seperti yang Rina ingat, dingin, tegas, dan tak banyak bicara. Namun, malam itu, ia menyambut dengan senyum samar. "Selamat datang kembali, Rina," ucapnya dalam bahasa Indonesia yang masih kaku namun cukup mengejutkan. Rina menunduk sopan, bingung harus senang atau cemas. Tak seperti dulu, kali ini majikannya tampak lebih ramah, bahkan menyuruh pelayan lain membawakan koper Rina ke kamar yang berbeda. Bukan lagi kamar pembantu di dekat dapur, melainkan kamar tamu di lantai atas. Malam pertama di rumah itu, Rina tak bisa tidur. Langit-langit kamar bergaya timur tengah itu terlalu tinggi, ranjangnya terlalu empuk, dan pikirannya terlalu gaduh. Ia teringat saat pertama kali tidur di lantai ruang laundry, dibangunkan pukul 3 dini hari hanya untuk membersihkan muntah anjing peliharaan majikan. Tapi kini, tak ada tugas malam, tak ada bentakan. Semua seolah disiapkan dengan lebih lembut. Terlalu lembut, hingga membuat Rina curiga. Keesokan harinya, saat Rina bersih-bersih ruang tamu, Sheikh Hadi muncul tanpa pengawal, membawa secangkir teh untuknya. "Kamu tidak perlu bekerja terlalu keras," katanya sambil duduk di sofa. Rina membeku. Teh itu bukan untuknya? Atau memang iya? Tak pernah sebelumnya majikannya berlaku seperti ini. "Saya hanya ingin kamu nyaman di sini," lanjutnya pelan. Rina gugup, bingung harus menjawab apa. Ia mengangguk kaku, lalu pura-pura membersihkan vas bunga agar tak perlu menatap mata pria itu. Hari-hari berikutnya makin aneh. Rina tak diberi jadwal kerja tetap. Ia dibolehkan bangun siang, makan bersama di ruang utama, bahkan dipinjami tablet untuk berkomunikasi dengan keluarga. Tapi setiap malam, ketika semua pelayan lain sudah tidur, Rina melihat Sheikh Hadi duduk sendiri di taman belakang, menatap langit seperti menunggu sesuatu yang tak pernah datang. Kesepian menggantung di sekeliling pria itu, dan Rina mulai bertanya dalam hati, apa yang sebenarnya ia cari dari dirinya? Namun, hal paling mencurigakan terjadi saat sore itu, ketika pelayan perempuan senior membisikinya saat di dapur. Sheikh sudah lama tidak dekat dengan wanita sejak istrinya meninggal. Tapi sejak kamu kembali, dia berubah. Hati-hati, ya? Rina tertegun. Ia menggenggam gelas di tangannya erat-erat. Seluruh rasa nyaman yang ia terima selama seminggu terakhir kini terasa seperti perangkap perlahan. Perangkap yang akan menyeretnya pada keputusan paling rumit dalam hidupnya. Senja baru saja turun ketika Rina diminta ke ruang kerja Sheikh Hadi. Jantungnya berdegup kencang sejak siang, saat seorang pelayan berbisik bahwa sang majikan ingin berbicara, empat mata. Ia berjalan pelan di lorong marmer yang terasa semakin panjang dan sunyi, seperti menuntunnya ke takdir yang tak bisa ia tolak. Pintu kayu ukiran berlapis emas terbuka perlahan. Di baliknya, Sheikh Hadi duduk tenang, mengenakan jubah putih gading dan memegang tasbih yang bergetar lembut di jari-jarinya. "Silakan duduk, Rina," ucapnya tanpa senyum, namun tak juga terdengar dingin. Rina menunduk lalu duduk di ujung sofa, tubuhnya kaku, tangan dingin. Ia tak tahu apa yang akan dibicarakan, tapi firasatnya tak enak. Tak ada secangkir teh seperti biasanya, tak ada pelayan di dekat pintu. Hanya mereka berdua, di ruangan yang mendadak terasa terlalu sunyi. Sheikh Hadi menatapnya lama, seolah sedang menimbang apakah yang akan ia ucapkan pantas atau terlalu berani. "Aku ingin kamu jadi istriku," ucapnya tiba-tiba, seperti petir di gurun yang selama ini hanya diam. Rina sontak menoleh, wajahnya pucat. Ia berpikir ia salah dengar, tapi pria itu melanjutkan, secara agama saja. "Nikah siri. Tidak usah dipublikasikan. Aku tidak butuh pamer. Aku hanya ingin teman hidup yang tulus." Kalimat itu menusuk seperti pisau. Rina tercekat, mulutnya terbuka tapi tak ada suara keluar. Tubuhnya terasa dingin dan lemah seketika. "Kenapa saya?" Suaranya akhirnya keluar, nyaris seperti desahan lirih yang putus asa. Sheikh Hadi menghela napas panjang. "Kamu berbeda. Kamu tak pernah memelas, tak pernah menjilat, dan kamu selalu bertahan meski hidup menekanmu. Istriku dulu juga seperti itu," katanya pelan, matanya menerawang ke jendela. Rina merasa tenggelam. Ini bukan mimpi yang ia inginkan. Ia ke Arab untuk menghidupi keluarganya, bukan untuk menjadi istri rahasia dari pria terpandang di negeri asing. Rina menolak dengan halus malam itu. Ia bilang ia butuh waktu, tapi dalam hati ia menangis. Ia teringat ibu tirinya yang pasti akan menyuruhnya menerima, bahkan mungkin menertawakannya jika tahu ia sempat ragu. Ia tak punya pilihan.
Nikah siri artinya tak punya hak hukum, tak punya jaminan hidup, tapi juga tak bisa berkata tidak. Apalagi saat Sheikh Hadi berkata bahwa jika Rina bersedia, keluarga di Indonesia akan langsung dibelikan rumah baru. Malam itu, Rina menangis diam-diam di bawah selimut. Ia tak berdoa minta kekuatan, ia hanya minta sedikit belas kasihan dari langit. Ia merasa sendirian, terjebak dalam hidup yang dikendalikan orang lain. Tapi ia tahu, jika ia menolak lamaran itu, ia tak hanya kehilangan pekerjaan, ia mungkin juga akan kehilangan satu-satunya sumber nafkah bagi adik tirinya yang ia cintai lebih dari dirinya sendiri. 2 hari kemudian, dengan tangan gemetar dan hati yang berantakan, Rina mengangguk di depan Sheikh Hadi. Tak ada cincin, tak ada bunga, hanya suara seorang ustaz lokal dan beberapa saksi pelayan rumah. Rina menikah siri dalam diam, dengan air mata yang ia sembunyikan di balik senyum terpaksa. Malam itu, saat semua orang pulang, ia duduk sendirian di kamar barunya. Bukan lagi kamar tamu, tapi kamar istri. Namun, Rina belum tahu, malam pertamanya tak akan berjalan seperti yang ia takutkan. Yang menantinya bukan pelukan atau bisikan mesra, tapi sesuatu yang jauh lebih mengejutkan, lebih menggetarkan, dan lebih mengubah segalanya. Langit Riyadh sore itu berwarna kelabu, seperti cerminan hati Rina yang hancur pelan-pelan. Di ruang dalam yang tertutup rapat, sebuah akad nikah akan berlangsung. Tapi tak ada suara rebana, tak ada ibu yang menangis haru, tak ada ayah yang menggenggam tangan calon pengantin sambil berucap doa. Hanya Rina, duduk bersimpu dengan kebaya sederhana yang ia beli diam-diam dari pasar online. Wajahnya dilukis oleh pelayan wanita dengan riasan tipis. Matanya merah, bukan karena kebahagiaan, melainkan karena semalaman ia tak tidur, dihantui oleh rasa kehilangan yang tak bisa ia jelaskan. Ustaz tua yang datang sebagai penghulu menatap Rina dengan iba. Tak ada wali? Tanyanya pelan. Sheikh Hadi menjawab cepat, kami pakai wali hakim. Keluarganya di Indonesia tidak bisa hadir. Itu kebohongan yang Rina telan mentah-mentah. Ia tak pernah diizinkan menghubungi ayahnya untuk sekadar memberitahu. Bahkan nomor ponsel ayah kandungnya kini sudah diblokir oleh ibu tirinya sejak Rina mengirim kabar tentang lamaran ini. Ia tahu. Bu Ratri tak ingin keluarga ikut campur. Cukup uangnya saja yang pulang. Ketika ijab kabul diucapkan, Rina merasakan tubuhnya bergetar. Saya terima nikahnya Rina binti Darto dengan mahar berupa emas 10 gram, dibayar tunai. Suara Sheikh Hadi terdengar jelas, mantap. Semua orang tersenyum. Tapi di dalam diri Rina, seperti ada bagian jiwanya yang dikubur hidup-hidup. Ia resmi menikah dengan seorang pria asing, tanpa restu keluarga, tanpa satupun pelukan orang yang ia cintai. Ia merasa seperti anak yatim, meski ayahnya masih hidup. Setelah akad selesai, para saksi bubar dengan cepat. Tak ada pesta. Tak ada tamu. Hanya satu foto diambil oleh pelayan rumah, dengan latar belakang dinding polos dan karpet Persia. Dalam foto itu, Rina memaksa senyum, tapi sorot matanya tak bisa menipu. Itu bukan pandangan wanita yang baru saja menikah, itu tatapan seseorang yang baru saja kehilangan dirinya sendiri. Malam harinya, saat semua pelayan sudah kembali ke ruang masing-masing, Rina duduk di ranjang besar dengan selimut yang belum ia sentuh. Pintu kamarnya diketuk pelan. Sheikh Hadi masuk, mengenakan jubah tidur dan membawa satu kotak kecil. Ini mahar kamu, katanya, menyerahkan kotak beludru biru berisi emas dan kalung berlian. Tapi Rina hanya memandangnya sekilas, lalu meletakkannya di meja tanpa menyentuhnya. Sheikh, apakah saya hanya boneka yang kamu beli? Tanyanya perlahan. Suaranya nyaris tak terdengar, tapi tegas. Pria itu terdiam cukup lama sebelum menjawab. Tidak, kamu bukan boneka. Tapi kamu juga bukan wanita biasa. Aku hanya ingin kamu di sisiku. Kata-kata itu terdengar tulus, tapi Rina tak tahu apakah hatinya masih bisa percaya pada ketulusan, setelah semua luka yang ia telan sendiri. Ia menunduk, menggenggam tangannya erat-erat. Saya tidak tahu caranya menjadi istri. Saya hanya tahu cara bertahan. Sheikh Hadi duduk di samping ranjang, tapi tak menyentuhnya. Kalau begitu, malam ini bertahanlah di sini. Aku tak akan menyentuhmu tanpa izinmu, katanya pelan. Rina menatapnya dalam diam, lalu perlahan menarik selimut hingga ke dagu. Tubuhnya menggigil. Bukan karena dingin, melainkan karena hatinya baru saja dibalut sepi yang lebih dalam dari sebelumnya. Dan malam pertama itu tak diisi gairah, tak ada ciuman, tak ada bisikan asmara. Hanya dua manusia asing yang terjebak dalam ikatan yang terlalu sunyi,
dengan jarak yang tak bisa dijangkau oleh cinta semu. Hening masih menyelimuti kamar beraroma gaharu itu saat waktu menunjukkan pukul 2 dini hari. Rina terjaga, meski matanya berat dan tubuhnya letih karena letupan emosi sejak akad siang tadi. Ia menatap langit-langit ukir yang dihiasi lampu kristal mahal, tapi pikirannya melayang ke rumah petak di kampungnya, tempat di mana ia dulu tidur beralas tikar dan dinding berlubang. Ia baru saja menikah, namun tidak ada rasa memiliki. Yang ada hanya kehampaan, seolah ia telah menyerahkan seluruh dirinya, tanpa tahu kepada siapa. Suara pintu kamar terbuka perlahan membuat tubuhnya menegang. Sheikh Hadi melangkah masuk tanpa suara. Ia hanya mengenakan gamis tidur tipis, wajahnya tampak lebih tua dari biasanya. Rina menegakkan tubuh, bersiap menghadapi apapun. Tapi pria itu tidak menghampiri ranjang. Ia justru berjalan ke arah jendela besar, membuka tirai, dan menatap langit riad yang pekat. Malam ini, seharusnya jadi malam bahagia untukmu, ucapnya lirih, tak menghadap ke Rina. Rina menahan napas. Ia tak tahu harus menjawab atau tidak. Tapi kalimat selanjutnya dari Sheikh Hadi membuat hatinya mencelos. Tapi aku tidak bisa menyentuhmu, katanya. Suaranya retak, seperti seseorang yang memikul rahasia besar yang akhirnya tak mampu ia tahan. Ia menoleh, matanya berkabut, seolah ada kesedihan yang sudah lama dipendam. Aku punya luka yang belum sembuh. Luka yang tak bisa dilihat siapapun. Rina menegang. Luka apa? Aku menikah dulu, bukan karena cinta. Tapi karena tekanan keluarga bangsawan. Ia perempuan baik, tapi ia mati karena aku, lanjutnya. Suaranya seperti hujan yang jatuh di padang pasir, asing tapi menyentuh. Rina terpaku. Sheikh Hadi mulai gemetar. Malam pengantin kami adalah malam terakhir dia hidup. Ia terkena serangan jantung karena kecemasan berat. Dan aku menyalahkan diri sendiri sejak itu. Kata-kata itu menghantam Rina seperti ombak pasang. Ia menatap Sheikh Hadi, yang kini duduk di kursi dekat jendela dengan kepala tertunduk. Bukan pria yang ia bayangkan sebagai sosok berkuasa dan dingin. Tapi manusia yang hancur diam-diam. Sejak malam itu, aku tak pernah menyentuh wanita. Tidak karena aku tak mau. Tapi karena tubuhku menolak. Aku trauma. Suaranya pecah di akhir kalimat. Dan Rina tak sanggup berkata apa-apa. Malam pertama mereka berubah menjadi malam pengakuan yang menyayat. Rina, yang tadinya merasa dirinya hanya dijadikan boneka pelipur lara, kini justru merasa ia sedang dibawa masuk ke dunia yang penuh luka yang belum sembuh. Bukan sebagai istri, tapi sebagai saksi dari patah yang tak terlihat. Ia berjalan pelan ke arah pria itu, lalu duduk di lantai dekat kakinya. Tak berkata sepatah kata pun, hanya memegang tangannya yang dingin dan gemetar. Air mata menetes pelan dari sudut mata Rina. Bukan karena sedih menjadi istri tanpa cinta, tapi karena kini ia tahu, ia sedang hidup bersama jiwa yang nyaris mati. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak ia datang kembali ke rumah megah ini, ia merasa dibutuhkan. Bukan tubuhnya, tapi keberadaannya. Dan sejak malam yang mengguncang itu, hubungan mereka bukan lagi soal ikatan di atas kertas. Tapi tentang dua jiwa yang sama-sama hancur, mencoba saling menyembuhkan di bawah langit gurun yang tak pernah tidur. 3 hari setelah malam pengakuan yang mengguncang itu, Rina mulai merasakan sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Ada ketenangan baru setiap kali ia menatap Sheikh Hadi. Bukan cinta, bukan pula ketertarikan, melainkan empati yang dalam, seolah ia dan pria itu ditautkan oleh luka yang tak mereka minta. Tapi di tengah keheningan rumah mewah itu, badai baru diam-diam mendekat. Sebuah pesan suara dari Indonesia masuk ke ponselnya, dari nomor tak dikenal. Rina hampir mengabaikannya, tapi suara di balik rekaman itu membuat tubuhnya bergetar. Rin, ini Mbak Dewi, tetangga sebelah. Maaf aku baru bisa hubungi kamu diam-diam. Kamu harus tahu ibumu, maksudku Bu Ratri, dia, selama ini bohong soal utang keluarga. Rumah kita gak pernah disita, Rin. Justru dia sekarang punya mobil baru dan katanya mau bangun toko sembako dari uang yang kamu kirim. Rina terpaku, dadanya sesak. Ia memutar ulang pesan itu 5 kali, seolah berharap mendengar versi yang berbeda. Tapi yang terdengar tetap sama, kebohongan. Pikirannya langsung melayang ke semua malam-malam kerja tanpa tidur, ke semua luka di tangan karena membersihkan toilet orang asing, dan kepada air matanya yang ia telan setiap kali mentransfer gaji hanya demi mendengar, ibu tirimu perlu uang buat bayar utang. Kalau kamu anak baik, kamu bantu keluarga.
Semua itu kini terasa seperti jebakan yang ia pelihara sendiri. Ia telah jadi korban bukan oleh majikannya, melainkan oleh orang yang seharusnya menjadi pelindungnya. Rina mencoba menghubungi Bu Ratri malam itu juga, tapi nomornya kini sudah tak aktif. Ia lalu mencoba menelepon adik tirinya, Amel, tapi hanya terdengar nada tunggu. Akhirnya ia mengirim pesan, "Aku tahu semuanya, Mel. Kamu masih anggap aku kakakmu, kan?" Namun hingga matahari terbit, tak ada balasan. Rina menangis sendirian di balkon, menggenggam telepon seperti berharap alat itu bisa mengembalikan tahun-tahun yang ia korbankan. Keesokan harinya, ia memutuskan untuk jujur kepada Sheikh Hadi. Ia menceritakan seluruh kebohongan yang selama ini ia telan tanpa tanya. Ia menjelaskan bagaimana selama ini ia hanya menjadi sapi perah keluarga, dibohongi demi ambisi dan gaya hidup ibu tiri yang serakah. Sheikh Hadi mendengarkan tanpa menyela, lalu perlahan berdiri dan berkata pelan, "Rina, kamu tidak sendirian lagi. Jika kamu ingin balas dendam, aku akan bantu." Kalimat itu terdengar seperti pelukan, meski tubuh mereka masih menjaga jarak. Namun, Rina bukan ingin membalas dengan kemarahan. Ia hanya ingin mengambil kembali kendali hidupnya. Ia sadar selama ini ia membiarkan dirinya disetir oleh orang-orang yang hanya tahu meminta. Sekarang, saat semua rahasia terkuak, saat topeng-topeng runtuh, ia ingin menjadi perempuan yang berdiri di atas kakinya sendiri. Tak lagi tunduk, tak lagi menunggu izin untuk bahagia. Malam itu, ia menulis surat panjang untuk ayah kandungnya, entah akan dikirim atau tidak. Isinya penuh luka dan kejujuran. Ia tak menuntut, tak memohon, hanya ingin dikenal sebagai anak yang pernah ada, yang pernah mengorbankan segalanya demi rumah yang kini telah mengusirnya dengan diam. Saat surat itu selesai, ia tersenyum tipis. Untuk pertama kalinya, Rina merasa bahwa luka yang menganga di hatinya akhirnya mulai mengering. Dan di sanubarinya, ia tahu, ini belum akhir cerita. Ini adalah awal dari kebangkitan. Seorang perempuan yang dulu terpaksa, kini memilih untuk bangkit atas kehendaknya sendiri. Pagi itu, saat matahari Riyad baru menyapu jendela kamar, ponsel Rina tiba-tiba bergetar keras. Nomor tak dikenal dari Indonesia muncul di layar. Dadanya berdebar. Setelah apa yang ia ketahui dari pesan suara sebelumnya, ia sudah siap untuk menutup semua akses dari tanah air. Tapi entah dorongan dari mana, jari-jarinya justru menekan tombol hijau. Suara di ujung telepon langsung menghujam, "Rina, kamu ini manusia apa batu? Kenapa kamu berani bongkar aib keluarga sendiri?" Teriakan itu, tajam dan penuh racun, tak salah lagi berasal dari mulut ibu tirinya, Bu Ratri. Rina terdiam. Bibirnya gemetar, tapi ia tak menjawab. Perempuan yang telah merampas seluruh tenangnya kini kembali datang bukan dengan permintaan maaf, melainkan dengan ancaman. "Dengar ya, kamu mungkin sudah menikah sama Arab kaya itu. Tapi jangan kira kamu bisa lepas begitu aja dari tanggung jawab. Amel butuh uang kuliah. Kamu mau adikmu jadi pembantu juga kayak kamu. Hah?" Suaranya serak, tapi bukan karena sedih. Melainkan kesal karena Rina mulai memberontak. Rina menarik napas dalam-dalam. "Tanggung jawab apa, Bu? Saya kerja mati-matian bertahun-tahun, kirim uang hampir tiap bulan dan ternyata kalian pakai buat belanja, beli mobil, dan bangun toko. Ini bukan soal adik saya. Ini soal harga diri saya." Suaranya naik, getarannya mengalahkan gemuruh hatinya. Ia sadar, ini pertama kalinya ia benar-benar berdiri melawan Bu Ratri. Selama ini ia diam. Kini, ia tak bisa lagi berpura-pura tuli. "Jangan sok suci, Rina. Kamu itu anak pungut. Bapakmu cuma kasihan sama ibumu yang mati muda. Kalau aku mau, aku bisa bilang ke semua orang soal asal-usulmu." Kalimat itu seperti sambaran petir. Dunia Rina tiba-tiba runtuh. Ia anak pungut? Ayah yang selama ini ia sebut, bapak, bukan darah dagingnya? Seluruh masa kecilnya, semua kenangan bersama sosok laki-laki yang ia rindukan mendadak terasa asing. Ia terdiam cukup lama, nyaris pingsan karena napasnya tersendat. Namun, alih-alih runtuh, Rina mengangkat wajahnya tinggi. Ia menggenggam telepon lebih kuat. "Kalau benar saya bukan anak kandung, justru saya berterima kasih. Karena itu berarti saya tak berutang apa-apa pada ibu. Saya bebas. Saya bukan milik kalian lagi." Suaranya tenang tapi tajam, membuat Bu Ratri tercekat. Beberapa detik hening membentang, sebelum telepon diputus dengan kasar.
Rina menjatuhkan tubuh ke lantai, air matanya mengalir deras. Bukan karena lemah, tapi karena ia akhirnya melepaskan beban yang selama ini mengikatnya seperti rantai. Selama ini, ia takut dianggap durhaka. Kini ia tahu, kebenaran tak selalu datang bersama kasih sayang. Dan terkadang, keluarga justru bisa menjadi penjara yang paling menyakitkan. Saat Sheikh Hadi masuk dan menemukan Rina duduk bersandar di tembok, ia tak bertanya apa-apa. Ia hanya duduk di sampingnya, diam-diam memegang tangan sang istri. "Kamu tak harus kuat sendirian lagi," bisiknya. Rina mengangguk perlahan, lalu menyandarkan kepala di bahunya. Meski hati masih koyak, setidaknya kini ia tahu siapa yang benar-benar ada saat semuanya runtuh. Dan telepon pagi itu menjadi momen penentuan. Bahwa Rina kini tak lagi hidup untuk menyenangkan orang lain. Ia hidup untuk dirinya sendiri, dengan luka, dengan rahasia, tapi juga dengan keberanian yang akhirnya ia temukan. Hari-hari berlalu bagai kabut di padang pasir, sunyi, tak kentara, namun perlahan mengubah segalanya. Sejak percakapan mengerikan itu dengan ibu tirinya, Rina lebih banyak termenung di halaman dalam rumah Sheikh Hadi. Ia duduk di bawah pohon zaitun yang tumbuh di sudut taman, menatap ikan-ikan kecil yang berenang di kolam bening. Di sanalah pikirannya melayang, bukan lagi ke Indonesia, tapi ke pria yang kini menjadi suaminya. Pria yang tak pernah menyentuhnya, tapi selalu tahu kapan ia butuh pelukan batin. Sheikh Hadi tak pernah memaksa Rina bicara. Tapi setiap pagi ia meninggalkan secangkir teh melati hangat di meja dekat tempat duduknya, dengan sepucuk catatan pendek bertuliskan doa dalam bahasa Arab yang lembut. Hari demi hari, Rina mulai menanti catatan-catatan itu, membacanya dengan hati berdebar, seolah tiap kata memiliki napas yang mampu menghangatkan jiwanya. Ia tak pernah menyangka, cinta bisa hadir dalam wujud sekecil itu. Tanpa sentuhan, tanpa janji manis, hanya lewat perhatian yang tulus. Pada suatu malam yang tenang, listrik tiba-tiba padam di seluruh Riyadh akibat badai pasir. Rina yang panik dan gelisah mendengar langkah kaki mendekat. Sheikh Hadi datang dengan lentera di tangannya. "Jangan takut," bisiknya. Dalam gelap, sorot matanya justru terlihat lebih jernih dari sebelumnya. Ia memegang tangan Rina dan membawanya ke ruang keluarga. Mereka duduk berdampingan, dalam keheningan yang tak terasa canggung. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Rina menceritakan semuanya. Tentang ibunya, tentang kampungnya, tentang cita-citanya yang dulu dikubur. Sheikh Hadi mendengarkan seperti lelaki yang membaca kitab suci, khusyuk dan sabar. "Kamu sudah terlalu lama bertahan untuk orang lain," ucapnya kemudian. "Kini saatnya kamu hidup untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu izinkan, aku ingin ikut menemani." Rina menatap wajahnya lekat-lekat. Tak ada kebohongan di situ, hanya luka yang telah lama mengering, tapi tetap meninggalkan bekas. Ia tak tahu sejak kapan, tapi malam itu, dinding yang selama ini membeku di hatinya mulai retak. Beberapa hari setelahnya, Rina mulai tertawa lagi. Tawa kecil, pelan, tapi cukup untuk membuat seluruh rumah terasa hangat. Ia membantu menata ulang perpustakaan, menyusun koleksi kitab milik Sheikh Hadi, dan sesekali iseng menyelipkan kertas kecil berisi lelucon. Pria itu hanya tersenyum tiap kali menemukannya, tak pernah mengeluh. Mereka tak berbicara soal cinta, tapi segalanya terasa benar. Tak perlu kata, karena hati mereka mulai menyatu tanpa dipaksa. Namun, di balik kelembutan itu, Rina juga bergulat dengan rasa takut. Ia takut jika perasaannya tumbuh, ia akan kembali disakiti. Ia pernah menyerahkan hidup pada keluarga, dan yang ia dapat hanyalah pengkhianatan. Tapi di sisi lain, Sheikh Hadi tak pernah meminta cintanya. Ia hanya hadir, seperti air di tengah gurun. Mendinginkan, tapi tak memaksa untuk ditelan. Pada suatu pagi, saat matahari baru muncul malu-malu di balik jendela, Rina menatap suaminya yang tengah membaca di ruang kerja. Tanpa sadar, ia berkata pelan, "Aku tidak tahu apakah aku bisa mencintaimu, tapi aku merasa nyaman bersamamu." Sheikh Hadi menoleh, dan untuk pertama kalinya, senyum tulus terbit dari wajahnya. "Kenyamanan adalah akar dari cinta, Rina. Jika kamu tak buru-buru, ia akan tumbuh sendiri." Dan saat Rina meninggalkan ruangan itu, ia merasakan sesuatu di dadanya. Bukan beban, bukan luka, melainkan harapan. Harapan bahwa mungkin, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia akan mencintai dan dicintai bukan karena keterpaksaan, tapi karena pilihan. Langit Mekah senja itu berwarna jingga keemasan, seolah Tuhan sedang melukisnya dengan lembut untuk merayakan sesuatu yang agung. Sheikh Hadi mengajak Rina menunaikan umrah sebagai bentuk rasa syukur atas lembaran baru dalam hidup mereka.
Tak ada yang ia katakan saat mengajaknya, hanya sehelai undangan perjalanan diselipkan di sela mushaf yang biasa Rina baca. Dan entah kenapa, kali ini Rina tak menolak. Ia merasa siap. Bukan untuk ibadah saja, tapi juga untuk sesuatu yang lebih besar, membuka pintu hatinya sepenuhnya. Sesampainya di Tanah Suci, hawa damai langsung menyelimuti seluruh tubuh Rina. Tangisnya pecah saat menatap Ka'bah untuk pertama kali. Seluruh luka, kecewa, dan pengkhianatan masa lalu seperti lulu mencair bersama air mata yang jatuh tak tertahan. Di sampingnya, Sheikh Hadi menggenggam tangannya, bukan sebagai pemilik, tapi sebagai penjaga. Tak ada kata di antara mereka sepanjang tawaf. Hanya bisikan doa masing-masing yang menembus langit. Namun, di hati Rina, sesuatu mulai berubah. Untuk pertama kalinya, ia merasa tidak sendiri. Malam itu, mereka duduk berdua di balkon hotel yang menghadap Masjidil Haram. Udara terasa dingin, tapi tak menusuk. Sheikh Hadi menatap Ka'bah dengan mata yang teduh sebelum akhirnya berkata pelan, "Rina, selama ini aku diam bukan karena tak merasa. Aku hanya takut merusak kepercayaan yang baru tumbuh di antara kita. Tapi malam ini, di tempat yang paling suci, aku ingin jujur, aku jatuh cinta padamu." Kata-kata itu meluncur begitu tenang, namun menggetarkan dada Rina sekuat gempa. Ia terpaku. Nafasnya tercekat, bukan karena tak menduga, tapi karena selama ini perasaannya sendiri pun telah tumbuh diam-diam. Aku bahkan takut membalas perasaan itu, bisik Rina lirih. Karena kalau cinta ini gagal, aku takut tak akan bisa percaya lagi pada siapapun. Suaranya parau, gemetar, namun matanya menatap lurus, jujur, dan rapuh. Sheikh Hadi mengangguk, lalu menunduk sebentar. "Maka izinkan aku mencintaimu tanpa syarat. Tanpa janji. Hanya setia. Karena bukan kepemilikan yang membuat cinta utuh, tapi ketulusan." Air mata Rina jatuh perlahan. Ia tak tahu kapan terakhir kali ia menangis bukan karena luka, melainkan karena disentuh oleh ketulusan. Perlahan, ia menyentuh tangan suaminya, lalu berbisik, "Aku pun mulai mencintaimu bukan karena kau memberiku apa-apa, tapi karena kau mencintaiku tanpa menuntut." Ucapan itu membuat dada Sheikh Hadi bergetar. Untuk pertama kalinya, Rina menyebut kata cinta tanpa terpaksa. Tanpa beban. Dan itu lebih berharga dari seluruh emas di Timur Tengah. Malam itu mereka salat berdua di kamar, bersisian menghadap kiblat, diiringi suara azan dari Masjidil Haram yang menggema. Rina merasa seluruh jiwanya mulai pulih. Bukan karena menikah dengan pria kaya, bukan karena lari dari masa lalu, tapi karena ia telah menemukan ketenangan, di hati, di iman, dan pada seseorang yang mencintainya dengan cara yang paling suci. Usai salam terakhir, Sheikh Hadi hanya berbisik pelan di telinganya, "Cinta ini bukan akhir, Rina. Tapi awal dari jalan yang baru." Dan di bawah langit Mekah yang tenang, dua jiwa yang pernah sama-sama terluka akhirnya bertemu, bukan sekadar sebagai suami istri, tapi sebagai dua orang yang menemukan rumah dalam hati masing-masing. Rina berdiri di tepi jendela kamar hotel mereka di Mekah, menatap remang lampu kota yang mulai redup oleh gelap malam. Hatinya terasa seperti terbelah dua. Meski telah menemukan cinta yang tulus dari Sheikh Hadi, bayang-bayang masa lalu masih terus menghantuinya. Telepon berulang kali berdering dari nomor yang tak dikenalnya, membawa pesan-pesan penuh ancaman dan tuntutan dari ibu tirinya. Ia tahu, jika terus bertahan, hidupnya dan cinta yang baru dibangun akan hancur berkeping-keping. Di sisi lain, Sheikh Hadi mulai merasakan beban berat yang menimpa rumah tangga mereka. Ia tak ingin menjadi penyebab derita Rina lebih dalam, apalagi jika konflik dari Indonesia berpotensi mencemari kebahagiaan mereka. Dengan perasaan hancur, ia duduk bersama Rina di ruang tamu hotel, memandang dalam mata istrinya. "Rina, aku tahu kau kuat. Tapi aku tak ingin melihatmu terluka karena aku," ucapnya lembut. "Mungkin yang terbaik adalah kau pulang dulu. Kita bisa mulai lagi nanti, ketika semuanya sudah lebih jelas." Rina menunduk, air mata membasahi pipinya. Keputusan itu bagai pisau yang menusuk. Namun, di sudut hatinya, ada logika yang tak bisa ia tolak. Ia telah berjuang keras untuk melindungi cinta ini, tapi bagaimana jika cintanya justru jadi sumber penderitaan? "Aku takut, Hadi. Aku takut jika aku pergi, aku akan kehilanganmu. Tapi aku juga takut jika aku bertahan, aku kehilangan diriku sendiri." Suaranya lirih, penuh keraguan. Keputusan itu tak mudah. Ia harus mengakhiri hubungan yang baru tumbuh, bukan karena cinta yang hilang,
tapi demi memberi ruang pada diri dan keadaan. Kita putus dulu, Hadi. Aku perlu pulang, menyelesaikan semuanya. Bukan berarti aku menyerah pada kita. Ini hanya sementara. Sheikh Hadi menggenggam tangan Rina erat, tak mampu berkata banyak selain, aku menunggumu kembali, kapanpun kau siap. Malam itu, Rina mempersiapkan diri untuk kembali ke Indonesia, meninggalkan segala harapan yang mulai tumbuh di tanah asing. Di bandara, ketika berpisah dengan Sheikh Hadi, ia memeluknya erat, seolah melepas bukan hanya jasad, tapi juga sepotong hati yang telah ia serahkan. Jaga dirimu, dan ingat aku selalu mencintaimu, bisiknya. Sheikh Hadi hanya mengangguk, mata berkaca-kaca, menerima pil pahit yang harus mereka hadapi. Setibanya di tanah air, Rina disambut oleh wajah-wajah dingin yang sama, namun kini berbeda. Ia bukan lagi gadis yang sama yang dulu pergi. Ia membawa luka, kekuatan, dan cerita yang tak semua orang bisa pahami. Dengan tegas, ia mulai membangun hidupnya kembali, tidak untuk memenuhi gaya hidup orang lain, tapi untuk kebahagiaan dan martabat dirinya sendiri. Meski terpisah jarak dan waktu, benih cinta yang telah mereka tanam di Mekah tetap hidup dalam hati Rina dan Sheikh Hadi. Awal baru ini bukan akhir, melainkan babak yang lebih berat untuk diuji, namun juga lebih bermakna untuk dijalani. Karena cinta sejati, sebagaimana iman, terkadang harus menunggu dengan sabar untuk bisa bersatu kembali.